Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Masih bersama saya Gilar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-8 ya hari ini. Kita juga masih membahas tentang jaringan kerja atau network diagram, tapi di sini lebih ke cara menggambar dan cara perhitungannya. Jadi ada beberapa perhitungan jadi yang perlu kita pahami di network diagram ini ya. Tidak hanya menggambar tapi ada juga yang perlu dihitung, yaitu dari waktu si project itu berlangsung. Oke, jadi ini adalah nyambung dari video pertemuan ke-7. Jadi memang masih satu, cuman kita bagi ke 2 atau bahkan ke 3 part sih network diagram ini ya. Jadi 7, 8, 9 itu masih membahas network diagram, cuman kita bahas poin-poin yang berbeda. Oke, kita mulai aja pembahasannya. Pertama, di perhitungan jaringan kerja atau network diagram ini, jadi pada bagian ini akan diuraikan langkah-langkah membuat sebuah activity network diagram ya, atau disebutnya node, kita kemarin bikin yang lingkaran-lingkaran itu. Dari suatu project dengan tujuan untuk mengidentifikasi jalur kritis atau critical path dan mencari tahu berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah project. Jadi kita bikin dulu sebuah tabel ya, nanti dari tabel itu kita gambarkan network diagramnya, juga diisi waktunya, waktu atau durasi lamanya, dan kita akan menggambar untuk mengetahui jalur kritisnya tadi ya. Nah, ini metode yang digunakan itu adalah AOA ya, atau Activity on Row. Jadi di panah si activity-nya. Kalau di pertemuan kemarin kita bahas ada 2 sih, ada Activity on Row, ada Activity on Node. Jadi aktivitasnya dalam node, tapi sekarang kita akan pakai yang Activity on Row. Jadi di panah ya, si nama activity-nya itu kita tuliskan di panah. Jadi kalau kemarin sih masih node-nya saja, masih bullet-nya saja. Sekarang kita lingkarnya itu dikasih nama nanti ya, dikasih nama juga, nanti dikasih angka untuk menentukan durasi si proyek gitu ya. Oke, itu untuk pendahuluannya. Selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam network planning ini atau pembuatan network diagram ini. Pertama, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus selesai dilakukan. Jadi sistemnya adalah pekerjaan B tidak akan bisa dilakukan kecuali pekerjaan A sudah selesai gitu ya. Jadi nggak bisa dia bekerja paralel. Bisa paralel tapi dengan aktiviti lain, bukan dengan aktiviti yang sebelumnya. Terus ada gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan. Dan anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan. Jadi mau itu di atas, mau itu di bawah, itu tidak berpengaruh. Tapi si panah itu hanya untuk menentukan urutan kerjanya. Jadi mau panahnya ke atas, mau panahnya ke bawah, atau ke kanan gitu, itu tidak menunjukkan letak pekerjaannya, hanya menunjukkan arahnya saja ya. Itu untuk panah, karena kita juga kan tadi pakai ini ya, pakai activity on arrow ya, jadi berpengaruh si panah itu, maksudnya nanti ada beberapa teks yang kita pasang di panah itu ya. Selain nama mungkin juga durasi jadi di situ. Oke, selanjutnya ketentuan ketiga adalah node atau lingkaran yang menunjukkan kejadian diberi nomor yang tidak sama. Jadi selain tadi itu ada activity-nya yang kita tuliskan pada panah, ya. Ini kan metodenya kan activity on row ya, jadi nama activity yang dituliskan dalam panahnya itu. Dalam node-nya itu diberikan nomor kejadian. Nomor kejadian ini lebih ke urutan kerja ya, atau urutan aktivitas
yang dikerjakan itu disimpan di dalam node atau di dalam lingkaran itu, dalam simbol lingkaran network diagram ini. Kemudian poin nomor 4, dua buah kejadian atau event nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan anak panah. Jadi satu node bisa bersumber dari dua kegiatan yang lain atau dari dua panah, tapi dari satu node tidak bisa memunculkan dua panah. Bisa menerima dua panah, tapi tidak bisa mengirim dua panah. Nanti kita lihat si gambarnya ya. Lalu network hanya dimulai dari suatu kegiatan awal, initial event, dan sebelumnya tidak ada pekerjaan yang dahulu. Jadi ada, kalau seperti flowchart itu ada start dan end ya. Jadi yang poin terakhir pun di samping itu network diakhiri oleh suatu kejadian akhir atau terminal akhir. Jadi seperti flowchart lah, ada start dan end-nya ya. Itu didefinisikan dahulu, nanti baru node-node lainnya yang kita gambarkan. Gitu ya. Jadi cukup dipahami ya ini beberapa ketentuannya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita lihat si gambarannya aja. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebelum kita mulai bikin node-nya ya, kita bikin dulu tabelnya nih. Tabelnya itu seperti apa gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah tabel diisi dengan banyak kegiatan. Ya, ada A sampai J, ada 10 kegiatan, lalu ada deskripsinya seperti ini. Biasanya ada yang disatukan, ada yang jadi kegiatan dan deskripsi itu disatukan gitu ya. Jadi hanya kegiatan perancangan produk. Tapi kita sengaja kita bikin kodenya dulu nih. Misalkan perancangan produk itu kodenya A, supaya nanti menulis di network diagramnya tidak panjang ya. Jadi hanya untuk kodenya saja dulu. Jadi A, B, C, D sampai J. Kita lihat juga deskripsinya masing-masing seperti apa. Juga ini ada predecessor kegiatan. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa ini adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum kegiatan ini dimulai. Misalkan perancangan produk dan penelitian pasar itu tidak ada kegiatan pendahulunya. Jadi dia bisa langsung bekerja, dan bahkan kalau tidak ada pendahulunya ini bisa dikerjakan secara paralel dua ini. Tapi kalau kita lihat nih, analisis produksi, model produk, dan brosur penjualan ini ada pendahulunya. Pendahulunya itu adalah A. Berarti dari si A ini dia nanti akan mengarah ke ketiga aktivitas ini ya, ketiga kegiatan ini. Jadi dia boleh pergi ke boleh ada 3 panah. Oh, saya revisi ya tadi ya, ada 2 buah kejadian ini. Berarti dari satu node bisa panahnya beberapa dan bisa menerima beberapa. Nah, seperti ini contohnya yang dari A ini nanti dia ada 3 panah. Gitu ya. Dia dari perancangan produk dia punya 3 panah berbeda. Ke analisis produksi, ke model produk, dan brosur penjualan. Jadi 3 panah berbeda. Selanjutnya, nah kalau yang pelatihan penjualan bahkan dia menerima dari B dan E gitu kan ya. Yang H ini menerima B dan E. Jadi ketika ada suatu node, dia menerima dari 2 panah yang berbeda. Jadi seperti itu ya kita bacanya. Mungkin kalau yang analisis biaya ini sumber dari C ya. Berarti kan dari A ke paralel ketiga ini, terus dari C itu langsung ke F gitu ya. Terus kalau yang pengujian dari A ke D lalu ke G ini ya. Terus kalau yang B ini, ini B beda sendiri dari B ke E lalu ke H. Nah, terus yang terakhir ini FGI, berarti dari F, G, dan I ini langsung masuk ke 3 sumber ya, masuk ke J seperti ini. Nantilah lebih enaknya kita lihat si gambarnya. Jadi intinya adalah satu kegiatan ini tidak bisa dilakukan kalau kegiatannya yang lain belum beres, yaitu predecessornya atau kegiatan bawaannya ya. Seperti itu sih. Oh, jangan lupa ini durasinya ya. Kalau di sini durasinya berupa bulan, bukan berupa hari atau minggu. Di sini pakai
bulan kayak gitu. Ini bisa diganti apapun sih sebenarnya si durasi ini, kita pakai kasih aja keterangannya berapa gitu kan si durasinya. Oke, mungkin pertama bikin seperti ini dulu deh ya. Jadi nanti baru kita gambarkan bagaimana cara bikin si network diagramnya. Nah ini nih, si network diagram tuh seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan metode analisisnya AOA ya, atau Activity on Arrow, jadi di dalam panah, jadi sehingga setiap node merupakan tahap penyelesaian proyeknya. Jadi si node itu bukan jadi startnya, tapi jadi endnya ya. Jadi panah terus menjadikan node itu adalah akhirnya gitu. Simbolnya itu berupa lingkaran seperti ini. Lingkaran, tapi ada 3 ruang seperti ini. Ini ada yang setengah ruangan, lalu ada yang seperempat-seperempat. Kalau yang ruangan sebelah kiri ini nanti adalah untuk identitas atau nomor node-nya. Biasanya kalau nomor node ya pakai angka ya. Sedangkan nama aktivitas yang tadi, ini nama kegiatan ini, itu pada panah. Nama A, B, C, D ini nanti disimpannya di panah, karena kita menggunakan yang AOA ya, Activity on Arrow. Oke, jadi yang ini untuk angka, untuk nomor node-nya, sedangkan yang kanan atas itu untuk EET ya, atau Earliest Event Time, atau EET. Ya. Nah, ini kita belajar 2 istilah baru nih, ada EET, itu Earliest Event Time, atau menunjukkan waktu peristiwa yang paling awal. Kemudian kita di bawah ini ada LET, LET ya, atau Latest Event Time, atau waktu peristiwa paling akhir. Nanti kita akan bahas keduanya apa sih sebenarnya. Kenapa kita sebut earliest, kenapa kita sebut latest ya. Jadi nanti yang disimpan di sini adalah angka semuanya sih. Jadi di sini nomornya, di sini pun angka durasinya nih, angka durasinya yang akan kita simpan. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mengisinya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi dulu ke yang tadi, tabel ini ya. Jadi dari tabel kegiatan ini, kita bisa menggambarkan setiap kegiatan yang ada di dalam tabel tadi dimulai dari membuat node nomor 1. Node nomor 1 itu adalah node star ya. Sama kayak flowchart ya. Flowchart pun ada starnya gitu ya. Ini jadi node nomor 1 ini adalah untuk starnya. Dia tidak punya identitas apapun kecuali dia nomor 1 dan itu adalah star. Kemudian dari node nomor 1 ini ditarik garis keluar ya, ditarik keluar garis panah kegiatan yang tidak memiliki predecessor atau kegiatan pendahulunya. Nah, kalau kita lihat yang tidak punya predecessor itu adalah A dan B. Jadi nanti kita punya satu node lingkaran, kita tarik 2 garis. Satu garis kegiatan A dan satu garis kegiatan B. Karena dia tidak punya predecessor yang ini. Oke. Jadi dari nanti kita bikin satu node, ada 2 garis yang tidak punya predecessor. Lalu jangan lupa bubuhkan kode kegiatan pada pangkal garis panah, diikuti durasinya. Jadi di garis yang tadi, di garis yang keluar dari node 1 ini, kita tulis A dan B juga durasinya. Kemudian buat node di nomor 2 di ujung garis panah A dan node nomor 3 di ujung garis panah B. Jadi setelah garis kita bikin lingkarannya. Mungkin seperti ini contohnya ya. Nah ini. Nah, jadi kita bikin dulu node awalnya nih, nomornya 1. Ini bisa dibilang starnya lah. Dan ini n-nya nih. Ini starnya dan ini n-nya ya. Nah, dari sini kita tarik 2 garis. Garis A dan garis B. Karena itu tidak ada predecessornya. Nah, ini. Di tabel ini dia A dan B tidak punya predecessor. Berarti dia bersumbernya garisnya adalah dari yang pertama ini. Dari node pertama. Kita tarik garis A dan juga tarik garis B. Jangan lupa dikasih nama. Ini adalah kegiatan A atau event A. Durasinya adalah 5. Dan ini adalah kegiatan B. Durasinya 1. Kita cek lagi nih di sini. Nah ya, si A itu 5 bulan dan si B itu 1 bulan. Ya. Kemudian
di akhir garis kita bikin sebuah node. Nah, dikasih nomor ini node nomor 2 gitu kan ya. Kalau di sini pun dikasih nama node nomor 3 gitu. Jadi ini startnya, kita kasih garis kegiatan, kasih nama dan durasi, lalu bikin node selanjutnya dan bikin node selanjutnya. Ini kasih nomor 2, ini kasih nomor 3. Cukup jelas ya? Selanjutnya nih, nah baru karena A adalah predesesor bagi C, D, dan E, maka tarik garis keluar garis panah untuk C, D, dan E dari node nomor 2. Kita lihat tabel lagi tadi ya. Si A ini nih, dia adalah predesesor untuk C, D, dan E ya. Maka dari node yang ini, node yang nomor 2 ini, kita tarik garis 3. Satu ke ini ke C, satu ke D, ini yang garis D-nya, ini garis E-nya. Ini penggambaran, tadi kan kita sudah bikin penggambaran tidak menentukan ya. Yang atas atau yang bawah ini, yang jelas kita tarik aja garis yang ke atas, yang D, ini C, ini E. Mau ya C di atas pun nggak masalah sebenarnya. C di atas, D di tengah, E di bawah juga nggak masalah. Tapi ini kita gambarin C-nya di tengah supaya bisa bersatu nih nanti. Jadi mau C di atas juga nggak masalah sebenarnya. Itu sudah kita bahas tadi di awal. Jadi dari yang ini, node nomor 2 ini atau node yang A ya sebenarnya. Itu gak tarik 3 garisnya, itu kegiatan C, kegiatan D, dan kegiatan E. Jangan lupa dikasih durasinya. Ini durasinya 2, ini durasinya 3, dan ini durasinya 2 juga. Kemudian buat node nomor 4 pada ujung garis panah C dan node nomor 5 pada ujung garis panah D. Ini ya. Ini nomor 4, ini nomor 5. Sedangkan yang ini yang E ya, E itu dia baliknya ke sini. Kalau kita lihat yang E, nah si E itu menuju ke sini, ke H. Kita lihat lagi sini deh. Sedangkan untuk garis panah E tidak dibuat ke node baru, melainkan masuk ke node nomor 3, node yang ditunjukkan garis panah B. Hal ini karena B dan E sama-sama menjadi predesesor untuk H. Nah, kita lihat nih. Jadi B dan E ya, ini B dan E itu menjadi predesesor untuk H. Makanya penggambarannya di sini adalah yang B menuju ke sini, gitu ya. Yang ini pun menuju ke sini, gitu. Jadi dia menggunakan node yang sama. Baru kita bikin garis untuk yang H, gitu kan ya. Setelah itu yang dari H, kita balik lagi ke tabel. Dari H, dia menuju ke I ini. Sedangkan yang lainnya adalah F, G, dan I itu dari J. Nah, jadi ini bikin dulu H, terus dari H ke sini. Lalu yang ini F, G, dan I menuju ke node yang paling terakhir ini. Lalu J menuju ke akhir kita. Jadi ini untuk penggambarannya si network diagramnya ya. Jadi kita bikin dulu star, lalu kita bikin panah-panahnya dulu. Setelah panah, baru bikin lingkarannya. Di panah ini jangan lupa dikasih judul kegiatannya dan durasinya. Di sini hanya untuk nomornya saja. Kita perhatikan ini aja sih sebenarnya, perhatikan predesesornya, juga kegiatan selanjutnya. Jadi bacanya adalah kegiatan predesesornya dulu, baru kegiatan selanjutnya. Misalkan ini didahului oleh A, ini didahului oleh C, ini didahului oleh D, ini didahului oleh BE, ini didahului oleh H, ini didahului oleh F, G, dan I. Makanya di terakhir adalah ini F, ini G, ini I menuju node yang ini. Baru dia mengerjakan yang J, lalu J menuju ke node akhir. Kayak gitu ya. Cukup dipahami ya ini untuk cara menggambar si diagramnya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk menghitung dan menganalisis earliest event time atau EET ya. Jadi cara menghitungnya itu adalah untuk menghitung EET ini adalah pada setiap node dengan menggunakan perhitungan ke muka atau forward atau maju. Jadi kita mau lihat
waktu mulai tercepatnya earliest start dan waktu selesai tercepat atau earliest finish. Tapi yang kita tuliskan, nah si IIT ini kan disimpan di kanan atas, kita udah tadi bahas ya. Nah ini, nanti kita simpan di sini. Si cara penghitungnya. Gimana cara penghitungnya? Seperti ini caranya. Nah, ketika di node yang paling awal, berarti kan belum mulai apapun ya, maka kita anggap waktu durasinya adalah 0. 0 dulu ya. Lalu kita melalui garis garis kegiatan 5, maka 0 ditambah 5 menjadi 5, kita simpan di atas ini. Gitu kan ya. Terus untuk garis ke yang D ini, berarti 5 ditambahkan 3 menjadi 8. Kayak gitu ya. Terus kalau untuk ke yang B nih, dari 0 ditambahkan 1. Harusnya 1 ya. Tapi kita lihat di sini tuh ada 2 garis yang menuju ke node yang sama. Berarti kita juga harus ngitung bahwa dari garis ini berapa nih. Berapa nilainya juga. Nanti kita ambil nilai yang paling besar. Karena kita disebutnya IIT ya. Earliest, jadi kita harus ngambil yang terbesar. Jadi kita hitung dulu garis yang dari 0 sebelumnya. 0 tambah 5, 5 tambah 2, 7. Berarti kita ambil yang 7-nya karena dari garis ini dia paling besar nih. Kalau dari garis yang ini hanya 1, tapi dari garis jalur yang ini 7, maka kita tulis 7 karena 7 yang paling besar. Kayak gitu ya. Terus kalau dari sini 7 ditambahi 2 berarti kan 9. Oke, jadi kita punya 8 dan 9. Selanjutnya yang ini nih. 0 tambah 5, 5. Dari 5 tambah 2, 7 sini ya. Berarti dari 8, 7, 9. Nah, barulah kita ditambahi dengan aktivitas yang ini menuju ke node yang ini. Di sini 9 tambah 1, 10. Nah, karena di sini ada sumbernya ada 3, maka kita harus hitung dulu garis-garis yang lain pun berapa sumbernya. Lalu kita diambil nilai maksimalnya. Di sini 7 tambah 3, 10 juga. Sedangkan ini 8 tambah 4, 12. Maka kita tulis untuk IIT ini adalah untuk yang paling besar, yaitu 12. Gitu ya. Jadi karena dia ada garis yang masuk ke dalam node ini ada 3, maka kita harus hitung masing-masing garisnya nilainya berapa, lalu kasih nilai yang terbesar. Selanjutnya untuk yang terakhir ya 12 tambah 1 jadi 13. Ini endingnya kita punya nilai earliest event time-nya atau EET-nya, EET ya, itu 13. Jadi ngitungnya adalah dari belakang ini ke depan, dari kiri ke kanan ya. Jadi perhitungan ke muka atau forward. Cukup mudah ya untuk menghitung EET, untuk menghitung earliest event time-nya. Jadi kita dari kiri ke kanan, dari 0, dari sini ke depan. Dan juga jangan lupa, kalau kita menemukan 2 garis yang menuju node yang sama, berarti kita harus hitung masing-masing garisnya berapa, dan juga diambil nilai yang paling besar. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya menghitung latest event time. Jadi, kalau tadi EET itu ke depan, sedangkan latest event time, LET itu ke belakang. Gitu kan. Jadi, menghitung waktu mulai terlama atau latest start dan waktu selesai terlama atau latest finish. Jadi, kita akan menghitungnya dari belakang. Gimana caranya? Nah, pertama kalau ke belakang, backward, berarti dimulai dari yang paling akhir. Nah, dari kan kita udah dapat nih IIT-nya 13, maka LET pun kita samakan dulu 13. Kalau ngitung ke kiri berarti dikurangin. Jadi pertama lihat dulu ini 13 kurangi 1. Maka dia dapat nilai 12 gitu kan ya. Lalu dari sini 12 kurangi 1 lagi menjadi 11. Di sini 12 kurangi 3, 9. Di sini 12 kurangi 4, 8. Oke. Dari sini 8 dikurangi 3, 5 ya. Tapi kita lihat juga nih, ini kan 12 kurangi 3, 9, 9 kurangi 2. Itu 7. Kita juga dari sini 11 kurangi 2, 9, 9 kurangi 2, 7 juga. Nah, kita ambil, karena ini dia bertemu dari 3 garis, kita ambil nilai terkecil. Kalau tadi nilai maksimal, sekarang nilai terkecil. Jadi, mana nilai yang paling kecil dari
3 garis bertemu ini nih. Ini tadi itu adalah 5, ini 7, ini 7. Gitu kan ya. Maka kita ambil yang 5, tulis 5. Seperti itu. Sampai ke kita balik lagi ke awal sini. Kalau ke awal pasti 0 sebenarnya sih. Ini 9 kurangi 3, 6 harusnya. Tapi dari sini 5 kurangi 5, 0. Maka tulis lagi yang 0. Jadi itu sih sebenarnya untuk menghitung LIT. Jadi menghitung kolom yang kanan bawah ini ya. Kolom kanan bawah. Jadi kalau IIT itu dari kiri ke kanan atau maju dan ditambahin dan diambil nilai terbesar kalau bertemu dari pertemuan garis ya. Sedangkan LIT mundur dari kanan ke kiri dan dikurangin, dan juga kalau ada garis pertemuan itu dicari nilai terkecil. Gitu ya. Jadi itu aja sih untuk pertemuan ke-8 ini ya. Kita bikin gambarannya dulu aja. Kita masih belum tahu nih sebenarnya tujuan kita nulisin angka-angka ini apa. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi di goal dari pertemuan ini adalah kita bisa dulu bikin tabel seperti ini, lalu kita gambarin si ininya, network diagramnya dengan garis, kegiatannya itu ada di dalam garis ya. Juga durasi assignment di dalam garis juga. Juga kita masukin angka-angka ini nih. Angka earliest event time, EET, dan latest event time atau LET. Nanti kegunaan keduanya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semua untuk materi kita kali ini. Oke, kalau sudah cukup paham ya, saya akhiri video ini. Silahkan dicoba, digambarkan sendiri, bisa coret-coret di kertas ataupun kita pakai tools yang untuk diagram ya, supaya bisa lebih paham sendiri bagaimana cara penggambarannya. Oke, saya akhiri video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya melanjutkan materi tentang network diagram ini. Oke, bersama saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.